Kalau misalkan ada orang yang nggak suka sama kita, dia berbuat jahat, ya kita jahat balik sama mereka, itu nggak akan menyelesaikan masalah, guys. Lebih baik kita diam, kita nggak usah ladenin, kita balas dengan senyuman. Nanti mereka akan sadar sendiri gitu. Ini gini ceritanya, guys ya. Ini gua jelasin lebih detail kronologinya kayak gimana. Jadi kemarin jam 10 malam ya, guys, gua dan Booking gua ke Alfamidi seperti biasa, belanja, pulang. Kita nggak pernah ganggu tetangga kita, nggak pernah ganggu siapapun, nggak pernah buat ribut, dan nggak pernah mengusik siapapun di lingkungan sekitar rumah kita, guys ya. Dan somehow ketika kita pulang, salah satu dari tetangga gue yang gue nggak tahu namanya siapa berdiri dan meneriaki gue, kayak ngancam, nanti gue bawa RT ke sini gini. Gue cuman ya udah, gue senyum. Gue bahkan sempat untuk menyapa dia, guys ya. Gue nggak tahu kenapa dia bisa berbuat hal seperti itu gitu, dan memberikan gue ancaman seperti itu. I don't know why. Like, gue nggak pernah cari ribut sama dia gitu kan, kenapa lu harus cari ribut sama gue terus? Sedikit membingungkan ya, guys ya. CCTV di rumah gue itu ada yang menghadap sedikit ke rumah mereka gitu, bukan menghadap ke rumah mereka, itu menghadap ke jalan, tapi kan pasti kesorot dikit lah. Harusnya mereka sadar gitu kan, perilaku mereka itu terekam gitu. Like, ngapain sih guys kita cari ribut sama orang gitu kan. Disclaimer ya guys, memang gue dan pasangan gua itu belum sah ya guys, belum sah. Tapi bukan berarti mereka bisa berbuat seperti itu. Jadi konten di hari Rabu ini pure untuk mengungkapkan kekesalan gua ya atas perilaku tetangga gua yang kayak tai ya guys. Gimana ya, pada saat posisi yang kemarin, pada saat itu, pada saat dia bilang gue bawa RT ke sini dan entah apalah yang dia bilang guys, gue memilih untuk diem, tersenyum sambil ngunci pagar gitu. Dan bahkan setelah gua masuk ke rumah, akhirnya CCTV gua itu gua nyalain lampunya ya, sengaja gua hidupin supaya mereka sadar diri gitu ya. Nah ternyata benar guys ya, setelah CCTV lampunya dinyalain, mereka jadi kayak anteng gitu. Nggak liar lagi ya. Dan ini guys, bukan yang pertama kali tetangga gua rese sama gua gitu. Dan bukan yang pertama kali dia berperilaku seperti itu ya. Berperilaku. Jadi yang pertama kali gue ceritain kronologinya, pada saat itu kan sebelah rumah gue kan kosong ya, kalau kalian perhatiin tadi di awal video itu kosong. Nah karena rumputnya udah panjang ya guys, gue nyuruh dong tukang rumput untuk motong itu rumput. Niat gue kan baik gitu ya, takutnya nanti ada ular atau serangga ya. Nah setelah dipotong rumput itu beberapa menit, datang tuh tetangga rame-rame sama, pokoknya satu kompi datangnya, satu keluarga, bilang bosanya, oh yang ini nggak boleh dipotong, yang ini nggak boleh dipotong, gini-gini. Gue nggak tahu alasannya apa ya. Dan gue ada rekaman CCTV-nya juga guys, pada saat itu mereka komplain rumput ini nggak boleh dipotong, bla 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 bla. Tapi ya udah gitu ya, gue nggak panjang lebar, gue nggak apa namanya guys, nggak ngambil pusing ya. Ya udah, gue bilang sama tukang rumputnya nggak usah potong yang sebelah mas gitu. Akhirnya yang agak sedikit dekat ke rumah gua yang dipotong rumputnya. Dan waktu itu gua sadar juga sih mereka kayak ada tanam ubi lah atau tanam apa gitu ya. Dan ternyata waktu itu setelah potong rumput beberapa hari kemudian datanglah tukang lembu ya. Lembu itu semacam sapi kalau kalian nggak tahu ya. Datang untuk mencari rumput dan dibabat habis lah rumput-rumput yang sebelah. Jadi menurut gua ini karma juga guys ya. Ngapain kita menjolimi orang, akhirnya ya habis semua tanaman-tanaman dia. Ya bukan salah gua, karena bukan gua yang nyuruh gitu kan. Inisiatif dari tukang sapinya sendiri yang buat cari rumput. Oke, pertama guys ya yang ngeselin. Terus yang kedua nih, kejadian kedua adalah pada saat dimana cewek gua itu lagi pulang kerja ya, pulang kerja. Terus dia udah kayak berdiri sambil pegangin pegang pinggul lah gitu ya guys ya. Terus kayak kayak memberikan tatapan intimidasi. Kita kan sebenarnya risih ya kalau ada orang yang melihat kita dengan tatapan seperti itu, dan apalagi tangannya di punggung ya guys ya. Itu pasti ngeselin banget gitu cuy ya. Nah itu yang gua alami dan itu yang gua rasakan ya. Bukan berarti gua takut, sekali lagi gua nggak takut ya, tapi gua lebih mengutamakan keselamatan orang-orang yang gua sayangi dan rumah yang gua cintai gitu. Nah takutnya nanti kalau misalkan kita ladenin ya, dia lebih parah lagi guys, lebih arogan lagi ya. Jadi daripada memperburuk situasi, lebih baik kita diam. Yang ketiga guys ya, ini yang ketiga yang paling ngeselin nih.
Gua nggak tahu kenapa ya, rumah dia seluas itu. Tadi juga kalian lihat depannya lebar gede ya. Tapi ada satu kejadian di mana dia parkir motor tepat di samping rumah gua ya guys. Pas persis di samping rumah gerbang. Nah posisi itu waktu itu samping rumah gua itu kan ada semacam pagar ya. Nah pagar itu kan ada bolong-bolongnya ya cuy ya. Nah tepat dia parkirnya tepat di sebelah rumah gua nggak tahu alasannya apa ya, pokoknya dia parkirnya tepat di sebelah rumah gua. Motornya ditinggal, terus nggak lama dia bawa motornya lagi, dia pergi gitu guys. Nah waktu itu posisinya adalah blind spot, dia parkir motornya tepat di bawah CCTV gua, dan gua nggak tahu dia ngapain aja di situ ya. Gua nggak mau menuduh apa-apa ya, tapi memang sekali lagi gua bukan menuduh, tapi buat ngasih tahu memang akhir-akhir ini barang-barang di rumah gua, apalagi yang di depan ya, yang di depan teras itu banyak yang hilang ya. Gua sekali lagi guys bukan menuduh ya, tapi untuk menceritakan saja keluh kesah apa yang gua rasakan ya, kira-kira seperti itu guys ya. Nah itu yang ketiga ya. Yang keempat guys, yang keempat adalah kejadian pas tahun baru tahun lalu ya. Waktu itu tahun baru, posisinya malam tahun baru ya. Jadi ya namanya orang ngidupin petasan, ngidupin kembang api segala macam, itu menurut saya hal yang wajar ya, tapi tidak terlalu berlebihan. Nah waktu itu gua dan Bokin memutuskan untuk beli kembang api ya, dan menyalakannya di samping rumah ya guys. Nah tetapi bukannya merasakan bahagia, bukannya kita merasa happy, malah kita merasa bad mood guys. Bad mood kenapa gitu? Bad mood karena diomelin sama tetangga itu lagi. Parah ya guys ya. Orang lagi happy-happy gitu kan, nah dia datang ngomel-ngomel nggak jelas. Dia bilang anaknya lagi sakit, lagi tidur ya, padahal anaknya lagi lihat kembang apinya guys. Bisa dah, keterlaluan banget ya. Ya udah gitu ya. Dan itu waktu itu ada juga kerekam di GoPro ya. Untungnya ada kerekam di kamera depan GoPro. Itu kejadian-kejadian itu semuanya gua ada rekam ya guys. Dan ada di channel ini, tapi gua private videonya ya, sengaja gua nggak mau publikasikan. Takutnya nanti gua kena undang-undang ITE lah ya guys ya. Jangan kayak gitu ya. Kita boleh curhat, kita boleh sharing, mengungkapkan perasaan kita, apa yang kita rasakan ya. Tetapi kita juga harus menghormati privasi orang guys. Nah masalahnya gimana kalau misalkan kalian ketemu sama orang yang tidak pernah menghargai privasi orang guys? Kayak gimana guys? Apa yang kalian lakukan kalau jadi gua gitu? Kalau contohnya kalian nemu ada tetangga yang kayak gitu, yang ngeselin ya, selalu cari ribut di depan rumah kalian. Oh bukan, sorry guys, ini gua mau klarifikasi lagi. Dia bukan cari ribut di depan rumah, tapi lebih tepatnya di rumah dia itu kan kayak ada pagar ya di samping-sampingnya. Nah dia dari dalam pagar itu guys. Jadi dia dari dalam pagar itu, dia kayak neriak-neriak nggak jelas guys gitu. Nah kayak gitu. Itu yang buat gue kesel guys ya. Walaupun mungkin dia sadar gitu ya, rumah gue CCTV-nya ada 2 gitu. Jadinya, halo adek. Jadinya ya, dia mikirlah 2 kali ya. Tapi kemarin sih, wah bener-bener parah guys ya. Masa lagi habis belanja Alfamart diteriakin gitu ya. Gua nggak tahu kenapa gitu ya. Gue merasa terancam juga gitu. Aneh gitu ya guys ya. Memangnya kenapa guys gitu, kalau misalkan kita belum nikah tapi pasangan sering datang ke rumah gitu ya, memangnya kenapa gitu. Lagian orang tua gue juga tahu gitu kan. Kecuali orang tua gue nggak tahu, dan tetangga-tetangga yang lain juga nggak komplain, cuman dia doang yang repot. Mungkin dia sesuci itu guys kah? Mungkin dia orang yang suci guys, mungkin ya, gue nggak tahu ya. Kita langsung saja gas menuju arah ke Sidang Manik supaya sambil lebih enak kita ngobrolnya ya guys ya, curhatnya lebih santai. Dan kebetulan hari ini gua nggak kerja guys ya. Bayangin guys, gua sampai bolos kerja demi buat video ini buat kalian, supaya kalian bisa mendengarkan curhatan gua yang nggak seberapa ini guys ya. Bayangin gua sampai cuti ya kemarin tuh, sampai jam 3 pagi gua menahan kekesalan yang ada di kepala gua, kepala panas, tangan gemetar ya. Rasanya tuh kayak pengen pengen nyamperin terus baku hantam gitu ya. Nah tapi terima kasih ya
Puji Tuhan, gue masih punya orang tua yang bener-bener sayang sama gue, yang selalu mengingatkan gue untuk menjaga emosi, untuk tidak termakan amarah gitu ya, untuk bisa mengendalikan diri gitu. Nah, terima kasih juga, gue juga punya pasangan yang bisa menahan emosi juga, bisa meredakan amarah gue ya, berkali-kali mengingatkan gue untuk tidak lagi meladeni orang-orang seperti itu, guys. Nah, akhirnya ya udah, gue mengurungkan niat untuk nyamperin ya, walaupun posisinya waktu itu masih kesal ya guys. Nah, ini bisa juga jadi pelajaran buat kita semua. Kalau misalkan ada orang yang gak suka sama kita, dia berbuat jahat ya, kita jahat balik sama mereka, itu gak akan menyelesaikan masalah guys. Lebih baik kita diam, kita nggak usah ladenin, kita balas dengan senyuman. Nanti mereka akan sadar sendiri gitu. Kalau mereka mengulangi terus perbuatannya, barulah kita balas gitu guys ya. Nah, kalau di konteks gua ya guys ya, di konteks gua ini mereka sudah melakukan hal-hal semacam ini ya, membuat hal-hal yang tidak nyaman dan menyenangkan, itu sudah 5 kali lebih ya guys. Dan semua itu ada bukti rekaman CCTV ya, cuman gua enggan untuk mempublikasikan ke YouTube atau ke media sosial yang lainnya gitu ya, takutnya nggak enak gitu ya guys ya. Bayangin guys ya, gua capek-capek kerja gitu, harus mikirin itu dan harus menghadapi tetangga yang kayak tai gitu ya. Ngeselin banget anjir. Waduh. Sekali lagi, gua bukan bermaksud untuk menuduh atau bermaksud untuk menjelekkan atau menyudutkan satu belah pihak ya. Tapi video ini dibuat murni untuk curhat atas kekesalan gua ya, atas apa yang gua alamin selama ini tinggal di komplek Kabu-Kabu. Waktu itu rumah gua di Jalan Kabu-Kabu ya guys. Ya, keluh kesahnya kayak gitu. Orang-orang di sana gua nggak berani nyebut ya, tapi terus terang gua merasa kurang nyaman tinggal di situ ya guys. Dan mungkin gua akan cari tempat tinggal baru sih yang lebih nyaman ya, yang lebih apa namanya, yang gak ribet lah gitu. Karena ini bukan pertama kali guys ya. Kita mundur waktu itu pada saat rumah awal mau dicat ya, lebih tepatnya direnovasi. Dan waktu itu tetangga itu juga datang, masuk tanpa izin ke rumah ya. Waktu itu tahun 2021 kayaknya. Nah, kalau itu langsung gue samperin dan gue tanya kenapa dia bisa masuk ke dalam rumah tanpa izin, apa maksud dan tujuannya gitu guys ya. Nah, kayak gitu. Jadi ya, sebenarnya tadi di awal video apa yang gue lakukan itu emang sengaja untuk nyindir mereka ya, biar mereka sadar kalau perilaku mereka itu salah. Mereka nggak boleh berbuat seperti itu ya, itu hak dan privasi gue. Gue berhak untuk mendapatkan ketenangan di rumah gue sendiri. Gue nggak merugikan orang lain, gue nggak mengganggu orang, gue nggak buat ribut. Malahan mereka yang kadang ribut, buka speaker kenceng-kenceng, teriak-teriak nggak jelas, ketawa-ketawa ke TV ya guys. Oke, kita langsung belok ke kanan aja ya cuy. Nah, kalau ini kita menuju Jalan Sidamanik ya. Kita lihat kebun teh dulu ya guys, supaya bisa menenangkan jiwa dan raga kita guys ya. Wah, buset dah, ini bensin antriannya panjang banget cuy. Jadi penting banget bagi kita untuk mengendalikan emosi dan mengendalikan diri ya guys ya. Dimanapun kita berada, ingat, apalagi kalau di tempat kita tinggal di tempat itu bukan sehari 2 hari. Kalau cuman sehari ya nggak apa-apa gitu, kita lawan aja gitu kan. Tapi kalau misalkan itu tempat tinggal permanen kita, untuk mikir beberapa kali lah gitu ya, untuk tidak kita cari ribut ya guys ya. Sumpah, kesel banget guys. Sampai video ini dibuat, gue masih merasa kesal dan emosi. Tapi ya, apa boleh buat ya guys. Kita hanya bisa mengurungkan niat kita untuk melawan, karena itu juga bukan hal yang benar. Walaupun sekalipun gue masih belum menikah dengan pasangan gue, bukan berarti mereka bisa berbuat seenak jidat gitu, kayak
gitu ya. Like buat apa gitu guys, ngomel-ngomel gitu. Lagi kita nggak mengganggu mereka gitu ya, kecuali gua bawa teman lawan jenis setiap hari rame-rame berisik gitu ya, ngerokok, itu boleh lah. Kita cuman menjalani hidup kayak biasa, cuman ke Alfamart kita beli makanan, terus kita masuk ke rumah gitu kan. Dan waktu itu pintunya juga nggak kita tutup, like what the hell. Kenapa gitu ya, kita bisa punya tetangga yang kayak gitu. Oh my god, ngeselin banget anjay, sumpah. Tapi ya mau gimana lagi ya guys, namanya juga kehidupan. Hal-hal seperti itu pasti terjadi ya, pasti ada, kita nemuin. Kita nggak bisa mengontrol reaksi mereka ya, kita nggak bisa mengontrol perilaku mereka, nggak bisa mengontrol apa yang akan mereka lakukan ke kita ya guys. Tapi kita bisa satu, mengontrol diri kita sendiri untuk tidak, istilahnya untuk tidak termakan amarah gitu. Karena kalau kita marah itu membuktikan bahwasanya mereka berhasil gitu ya, mereka berhasil membuat kita marah gitu ya. Jadi semoga saja perjalanan ini bisa menjadi healing singkat buat gua dan bisa menenangkan pikiran dan hati gua. Semoga bisa lebih damai ya dengan pikiran. Wow, di sini sangat sepi sekali ya guys. Jadi ya guys, begitulah salah satu pengalaman yang tidak menyenangkan tinggal di Pematang Siantar, dan mungkin menjadi pertimbangan gua juga untuk mikir dua kali kalau untuk long stay di Pematang Siantar ini guys ya. Gua nggak bilang kalau kota ini jelek, buruk ya. Kota ini asik gitu, gua suka dengan orang-orang di kota ini. Tapi ada beberapa hal yang selalu membuat gua nggak nyaman gitu di sini. Nah mungkin gua akan pindah kota kali guys ya. Karena jujur ya guys, makan hati banget sih kalau misalkan kita harus ngadapin tetangga kayak gitu ya. Ya mau gimana lagi guys ya. Ini sepi banget guys ya. Tapi untungnya BBM kita full guys ya. Kita sudah ngisi penuh bensin kita. Dan biasanya kalau ke Sidamanik balik itu cuman makan bensin sekitar berapa guys ya, sekitar seharusnya 2 bar berkurang ya guys. Karena ini kita bawanya nyantai, nggak buru-buru ya guys. Jadi ya begitulah ya guys.